Halo semuanya, kembali lagi di video spreadsheet ya. Kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka. Oke, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Nah, di video spreadsheet kali ini kita akan belajar mengenai fungsi lookup. Ya, fungsi lookup. Apa sih fungsi lookup? Jadi fungsi lookup itu adalah fungsi untuk membaca data, ya, dimana data yang kita baca itu berupa data induk gitu ya, sebuah data induk yang nantinya akan kita pakai untuk pengolahan laporan atau data kita selanjutnya. Nah, lookup itu terbagi kedua ya, dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah vertical lookup, artinya nantinya spreadsheet akan membaca data secara vertikal ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah horizontal lookup ya, artinya nanti spreadsheet akan membaca data secara horizontal itu mendatar, vertikal menurun gitu ya. Nah, kita mulai langsung ya untuk spreadsheet kita, fungsi lookup kita yang pertama. Oke, di sini sudah ada data ya, nantinya yang akan kita olah. Oke, yang pertama kita akan menggunakan fungsi vertical lookup ya, atau disingkat ya, ke dalam formulanya rumusnya adalah VLOOKUP. Nah, di sini ada tarif sewa mobil. Ini adalah berupa data induk ya, data induk yang sudah kita buat, yang nantinya akan kita masukkan ke sini ya, daftar penyewa mobil. Kita akan mencari di sini adalah jenis mobil dan juga total biayanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penggunaan rumusnya, terlebih dahulu kita akan menamakan dulu data induk yang sudah kita buat ini ya. Jadi, cara untuk membuat nama untuk data induk yang kita buat ini di blok atau di drag ya. Nah, klik drag. Kemudian kalau sudah kita blok semuanya, di sini ada name box ya. Nah, di name box ini kita buatkan nama dari range ya, range cell yang sudah kita buat ini. Misalkan untuk data induknya ini kita buat, karena ini mobil, berarti kita buatkan mobil gitu ya, mobil, enter. Nah, kita selesai ya. Jadi untuk dari sel A4 sampai ke sel C9, nah ini sudah dinamakan dengan nama mobil ya. Nah, nanti ini akan kita gunakan ya, kita akan masukkan ke dalam rumusnya ya, misalkan seperti rumus untuk jenis mobil. Nah, rumus jenis mobil itu kita masukkan ya, VLOOKUP, kemudian buka kurung ya. Yang pertama yang dimintanya itu adalah lookup value. Lookup value ini artinya data yang mana yang mau kita baca ya. Sekarang di sini kan ada data penyewa mobil ya. Yang pertama itu Andi, dia menyewa mobil berkode M300, selama sewanya itu 3 hari di sini ya. Nah, yang ditanyakan di kolom, yang diminta di kolom adalah jenis mobilnya. Yang di sini kan diketahui cuma M300 ya. Nah, jadi lookup value yang mau kita lookup ya, nilai yang mau kita lookup, yang mau kita baca itu adalah di sini ya, kode mobilnya. Oke, nah kalau sudah di titik komakan, lalu untuk table array tadi sudah kita buat ya, kode mobilnya yang nama ini ya, yang di sini. Oke, nah dia langsung masuk ya, tulisannya namanya mobil karena sudah kita buatkan. Oke, kalau sudah di titik koma, lalu kolom mana yang mau kita baca ya, karena di sini jenis mobil kan, di sini kolom, kalau kita lihat di sini kode mobil itu kolom pertama, jenis mobil itu kolom kedua, kemudian tarif per hari itu kolom ketiga. Nah, yang dimintakan adalah jenis mobil, dan jenis mobil ini ada di kolom kedua, maka kita tulislah ya, kita ketik angka 2. Nah, kalau sudah di titik koma, kemudian di sini diminta pilihannya ada true dan false. Nah, kita pilih true kalau misalkan datanya itu diurutkan ya, terurut gitu. Sedangkan false itu kalau misalkan datanya tidak diurutkan ya. Nah, maka karena kita tidak
tidak berurutan datanya, maka kita pakai saja yang false. Ya, kalau sudah ditutup kurung, lalu oke kan. Nah, kita lihat jenis mobilnya yang muncul adalah Mitsubishi ya. Mitsubishi ya, untuk M300. Oke, Mitsubishi M300. Nah, sudah benar pengerjaan kita, ini tinggal kopikan saja ke bawah. Oke, jadilah dia. Nah, ya. Oke, seperti ini bentuk dari untuk rumus untuk jenis mobil ya, memilih jenis mobil. Sekarang pindah ke kolom berikutnya, yaitu mengenai total biaya. Total biaya ini juga kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP juga ya. Total biaya ini kan kalau misalkan secara manual, artinya Mitsubishi itu tarif per harinya adalah sekitar 400. Nah, digunakan selama 3 hari, berarti kan 400 kali 3 itu sama dengan berapa? 1.200.000 gitu ya, nanti hasil yang ada di sini. Nah, kita mau buatkan atau masukkan ke dalam rumusnya, fungsinya gitu ya, biar gampang. Maka kita juga akan menggunakan fungsi VLOOKUP-nya. Oke. Nah, sama seperti tadi, lookup value kode mobil kita buat, kemudian titik koma, lalu tadi kita blok ya yang ini sehingga dia muncul nama mobil yang sudah kita buat, name box-nya, titik koma, lalu kolom yang keberapa mengenai tarif per harinya. Nah, tarif per harinya ini adalah kolom 1, 2, 3. Nah, kolom ketiga, maka kita buatlah dia kolom ketiga. Nah, kalau sudah titik koma, kita masukkan false. Oke, kembali ya, kita masukkan false ya. Oke, nah di sini kan kita maunya dia langsung nantinya tarif per harinya itu dikalikan dengan 3 ya, kali 3. Nah, maka dalam hal ini kita mau langsung dia mengkalikan ya, kali ketiga harinya. Oleh karena itu, untuk rumus yang pertama itu kita kurungkan terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari yang awal, kita kurungkan. Ini juga ya, kita kurungkan. Nah, lalu langsung kita kalikan saja 3 kali, diklik yang ini 3. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, kita enter. Oke, ya bener ya, 1.200.400 dikali 3, 1.200.000. Coba kita drag ke bawah. Nah, seperti ini dia. Saya buatkan dulu dalam bentuk currency ya. Oke. Nah, jadi sudah benar ya. Misalkan seperti Honda itu tarif per harinya 500 dikali 4, 2 juta. Nah, pas sekali. Jika sudah seperti itu, berarti data yang sudah kita buat benar. Kita langsung masuk ke fungsi berikutnya. Oke, fungsi berikutnya yaitu mengenai fungsi membaca data secara horizontal. Nah, di sini dengan contoh yang sama, tetapi data induknya itu dibuat secara horizontal ya, seperti ini. Data induknya dibuat secara baris. Kalau tadi kan kolom ya, sekarang data induknya dibuat secara baris. Nah, kalau seperti ini ya, kita langsung masuk saja bagaimana penggunaannya dengan menggunakan fungsi HLOOKUP. Ya, fungsi HLOOKUP berarti pakai HLOOKUP. Buka kurung. Ya, caranya sama, lookup value. Lookup value, kemudian kita pilih ya yang mau kita lihat datanya. Oke, yang kita jadikan acuan datanya. Kalau sudah, di titik koma, lalu table array. Nah, table array. Nah, kita blokkan semuanya. Ya. Nah, ternyata di sini yang keluar hanya data namanya tidak seperti data mobil yang tadi ya. Ya, karena tadi kan kita buatkan dulu kan nama data induknya tadi kan kita buat ya namanya, tapi di sini ternyata kita tidak buat namanya. Nah, kalau misalkan kita ternyata tidak membuat nama tabel induk atau data induk yang induknya gitu ya, bisa saja, tapi syaratnya jangan lupa ini semua tabel ini harus kita kunci terlebih dahulu.
Karena kalau tidak kita kunci, nanti ketika kita kopikan ke bawah, dia akan lari, ya, akan kemana-mana gitu. Oleh karena itu, kalau misalkan kita tidak membuat nama khusus untuk tabel induknya, ya, untuk data induknya, maka ketika mengisi table array ini, kita kunci. Nah, dikunci semuanya, ya. Oke, kalau sudah seperti ini di titik koma, lalu yang diminta itu adalah row index number, ya, baris keberapa yang mau dilihat. Nah, karena ini berkaitan dengan jenis mobil, berarti adalah baris ke 1, 2, 3, berarti baris kedua, ya. Kalau baris kedua berarti kita tekan, ya, kita tulis 2. Nah, kalau sudah kita buat 2, titik koma, lalu false. Oke, jika sudah seperti ini, di enter. Nah, jadilah dia. Kita langsung dragkan saja ke bawah. Oke, ya, selesai untuk yang jenis mobil. Sekarang kembali kita ke total biaya, mencari total biayanya. Nah, lookup, kemudian buka kurung. Oh, jadi nanti kan kita mau kalikan ke lama sewa, ya, berarti kita langsung saja buatkan dia buka kurung di sini. Oke, untuk data yang pertama, ya. Oke, kalau sudah seperti ini, lookupnya sama seperti tadi ini, ya. Kemudian di titik koma, kemudian kita blok tabel induk, seluruh tabel induk, jangan lupa dikunci, ya, karena kita tidak membuat nama khusus untuk tabel array-nya, ya, tabel induknya. Nah, kalau sudah di titik koma, lalu baris keberapa yang kita mau lihat, yang mau kita baca, yaitu tarif per hari. Tarif per hari ini di nomor 3. Nomor 3 kita buat titik koma, kemudian false lagi, lalu tutup kurung. Nah, jangan lupa ini kita tutup kurungkan lagi, ya, karena di depan sudah ada tutup kurung, ini kita tutup kurung lagi. Kalau sudah, lalu kita kalikan 3, ya, 3 hari, kemudian enter. Nah, jadilah dia. Kita drag ke bawah. Oke, kita buatkan dia general, accounting, ya, atau currency. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pengerjaan kita selesai. Oke, semoga bisa dipahami mengenai fungsi membaca data, ya, alias fungsi lookup, baikkah datanya itu secara horizontal maupun secara vertikal, ya. Silakan praktik, semoga bisa memahami dan menguasai. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih.